semuanya, perkenalkan, nama saya Frederika Gracia Alfatimadi. Saya dari kelas 10E dari SMK Santo Ignatius Loyola. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjut untuk menjelaskan mengenai perkembangan komputer, ada baiknya kita mengerti dulu apa itu komputer. Teman-teman bisa lihat pada slide ini bahwa komputer adalah peralatan elektronik yang berfungsi sebagai penginput data, kemudian mengolahnya dengan memberikan keluaran informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, maupun video. Teman-teman, setelah mengetahui pengertian dari komputer itu sendiri, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Komputer generasi pertama tahun 1940 sampai 1956. Perangkat komputer generasi pertama ini digagas oleh insinyur asal Jerman yang bernama Konrad Zuse. Komputer ini dikembangkan untuk desain pesawat dan juga peluru kendali. Komputer generasi pertama ini sangatlah mahal dan besar. Misalnya ENIAC, komputer pertama di dunia yang mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter. Komputer generasi pertama juga mengandalkan mechanic language, yaitu level bahasa pemrograman paling rendah yang bisa dimengerti oleh komputer. Ciri-ciri komputer generasi pertama yaitu ukuran fisiknya besar, prosesnya kurang cepat, juga cepat panas, dan masih menggunakan bahasa mesin. Contoh komputer masa ini adalah EDVAC, EDSAC, dan UNIVAC. Teman-teman bisa melihat pada gambar berikut. Selanjutnya komputer generasi kedua tahun 1956 sampai 1963. Komputer ini dirancang oleh John Bardeen, Walter Brattain, dan William Shockley. Perkembangan generasi kedua ini ditandai dengan diciptakannya transistor untuk menggantikan tabung hampa. Dengan hadirnya transistor, komputer dibuat lebih kecil, cepat, murah, dan juga hemat energi. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi kedua sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memorinya sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasinya sudah cepat. Ciri komputer generasi kedua sebagai berikut. Ukuran yang lebih kecil dibanding generasi pertama, menggunakan bahasa program high level language atau bahasa tingkat tinggi seperti Fortran. Beberapa contoh komputer generasi kedua dapat teman-teman lihat pada slide berikut ini, yaitu Stretch, Large, DEC PDP-8, IBM 1401, IBM 7090, dan IBM 7094. Yang ketiga adalah komputer pada generasi ketiga, tahun 1964 sampai 1971. Komputer generasi ketiga ini ditandai dengan pengembangan integrated circuit. Pada tahun 1958, Jake Billy menciptakan integrated circuit chip atau IC. IC ini merupakan kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Jadi, komputer pada generasi ketiga menjadi lebih kecil, cepat, dan murah. Pada masa ini memungkinkan juga untuk dipasarkan ke khalayak umum. Di sisi yang lain, komputer pada generasi kedua mulai ditinggalkan karena pemakaian transistor yang membuat komputer jadi cepat panas. Berikut ciri-ciri komputer generasi ketiga, yaitu program dibuat dalam bahasa tingkat tinggi seperti Fortran, COBOL, atau BASIC. Sistem operasi yang berfungsi untuk memonitor dan mengkoordinasi memori komputer mulai digunakan. Integrasi hardware dan software mulai dilakukan melalui sistem operasi. Contoh komputer generasi ketiga yaitu GE600, GE235, Burroughs 5700, Burroughs 6700, Burroughs 7700, UNIVAC 1108, UNIVAC 9000. Selanjutnya ada komputer generasi keempat dari tahun 1971 sampai sekarang. Periode ini ditandai dengan dikembangkannya mikroprosesor yang menyatukan ribuan IC ke dalam satu kepingan silikon.
Pada masa ini mulai muncul laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Komputer generasi pertama yang besarnya hingga bisa mengisi seluruh ruangan, maka komputer generasi keempat sudah muat dalam genggaman manusia. Ciri-ciri komputer generasi keempat meliputi menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor berbentuk chip sebagai memori komputer. Lalu, menggunakan Large Scale Integration atau LSI atau Bipolar Large Scale Integration, yakni ribuan IC yang dikemas dalam sebuah chip. Selanjutnya, komputer generasi kelima ini ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi kelima ini juga ditandai dengan munculnya semikonduktor, komputer kuantum, dan penggunaan nanoteknologi juga akan merubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal pada generasi sebelumnya. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespon suara, bahasa, dan dapat belajar secara sadar. Contoh dari komputer generasi kelima dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, komputer generasi ke-6 merupakan komputer yang digadangkan akan menggunakan kecerdasan buatan atau AI dan memungkinkan terjadi interaksi antara manusia dengan komputer. Saat ini komputer generasi ke-6 masih dalam tahap pengembangan dan belum dilepas secara publik. Namun kedepannya diperkirakan bahwa komputer akan dapat melakukan interaksi baik secara fisik maupun psikis, dapat melihat, mendengar, berbicara, dan berpikir serta mampu membuat kesimpulan seperti manusia. Penggunanya tidak perlu lagi melakukan penulisan atau pembuatan program. Baiklah teman-teman, sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah dan menyakiti hati sekalian, maka saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.